Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak ibu yang sholih dan sholihah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 8, yakni surat Al-Ashr, Al-Quran Hadis kelas 2. Namun sebelumnya, persiapkan buku cetak Al-Quran hadisnya ya. Oke. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Ashr. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Arti surat Al-Ashr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholih, serta saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesalahan. Anak-anakku, ibu akan menerangkan keterangan dari surat Al-Ashr ini. Surat Al-Ashr terdiri dari 3 ayat yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Surat Al-Ashr ini merupakan surat Makkiyah, yakni surat yang turun pada saat Nabi berada di kota Mekkah. Dan surat Al-Ashr merupakan surat ke-103 dalam Al-Quran. Surat Al-Ashr turun sesudah surat Asy-Syarh. Dan surat Al-Ashr artinya demi masa atau waktu. Penjelasan surat Al-Ashr. Dalam surat Al-Ashr ini, Allah menerangkan tentang pentingnya waktu bagi manusia. Nah, ada pepatah Arab mengatakan bahwa al-waqtu kasayf, waktu seperti pedang. Maksudnya apa? Waktu itu bisa tergantung ya, maksudnya waktu seperti pedang ialah atau seperti pisau. Nah, pedang atau pisau itu bisa bermanfaat dan bisa membuat seseorang celaka. Manfaat contohnya bisa untuk memotong sayuran, memotong buah, dan bisa membuat orang celaka. Misalkan kita dengan sengaja melukai seseorang. Nah, sama seperti halnya itu, maka ada pepatah mengatakan seperti itu. Waktu bisa bermanfaat bila digunakan dengan baik dan bisa menjadi sia-sia jika kita pergunakan dengan tidak baik. Kemudian dalam surat Al-Ashr ini, manusia dikatakan merugi apabila tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, akan merugi dalam hal apa? Dia tidak bisa melakukan banyak hal, misalkan dia hanya malas-malasan, hanya tiduran saja, main HP saja. Nah, dia akan merugi. Kalau kita tidak bermalas-malasan,
tidak membuang-buang waktu, maka insya Allah apa yang kita lakukan insya Allah akan bermanfaat. Dan dalam surat Al-Asr ini manusia juga akan merugi jika tidak beriman kepada Allah, tidak beramal solih, tidak saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, kita juga akan merugi kalau nggak beriman. Meruginya itu nanti di akhirat nanti. Kemudian tidak beramal solih. Nah, amal solih ini sangat penting sebagai bekal kita di akhirat nanti. Kemudian kita juga dianjurkan untuk saling menasehati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Menasehati dengan teman tentang kebaikan. Menasehati kesabaran, kita harus sabar dalam belajar, dalam beribadah, dalam melakukan amal kebaikan. Kemudian dalam surat Al-Asr mengajarkan manusia untuk memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Ya, untuk tugas hari ini, pertama mengerjakan pernyataan sikap halaman 76, kemudian membaca kisah Islami halaman 76 sampai 77, dan menghafalkan surat Al-Asr untuk minggu depan. Bagi yang belum hafal, saatnya mulai dari sekarang untuk menghafalkan, dan bagi yang sudah hafal, disempurnakan lagi bacaannya, panjang pendeknya, makharijul hurufnya. Oke? Ya, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi manusia yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Apalagi di masa pembelajaran online atau daring kali ini, sering memainkan HP. Ya, gunakan waktu sebaik mungkin di rumah dengan belajar, untuk mengaji, membantu orang tua, misalkan membantu menyapu, mencuci piring, dan lain sebagainya. Dan juga untuk beribadah, untuk sholat dan mengaji. Sekian pelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.